Rosi, Sabtu 26 Agustus, pukul 11 malam di Kompas TV. Sebuah kandang ayam di Kabupaten Madiun, Jawa Timur terbakar. Akibatnya ribuan ayam mati dilalap api. Satu minggu sudah kebakaran TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat belum juga padam. Akibatnya 60 warga di sekitar TPA terjangkit ispa. Polres Bogor mengumumkan hasil tes DNA 2 bayi yang diduga tertukar. Hasil DNA menyatakan kedua bayi ini memang tertukar. Halo, selamat malam saudara. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi pilihan untuk Anda. Bersama saya, Asri Gunawan, di Kilas Kompas, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kebakaran lahan melanda kawasan kaki Gunung Gelis, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kebakaran hutan dekat perkampungan warga Desa Jatiroke RW 05. Kencangnya angin membuat kobaran api meluas ke beberapa titik di kawasan hutan dan lahan di kaki Gunung Gelis, Desa Jatiroke, Jatinangor, Kabupaten Sumedang pada Jumat malam. Petugas dari BPBD, TNI, Polri, relawan dibantu warga sekitar Gunung Gelis berjibaku memadamkan kobaran api. Kini api sudah bisa dipadamkan. BPBD pun mengimbau warga sekitar gunung untuk menjaga lingkungan dan tak melakukan pembakaran yang bisa memicu terjadinya kebakaran lahan. Di kaki Gunung Gelis terdapat kebakaran lahan. Dan kami segera memberangkatkan tim Pusdalop ke lapangan untuk segera melakukan tindakan pemadaman. Pada hari saat ini sedang dilakukan pendinginan, dikhawatirkan terjadi lagi timbulnya api. Saudara, sebuah kandang ayam di Kabupaten Madiun, Jawa Timur terbakar. Akibatnya ribuan ayam mati dilalap api. Kobaran api melahap sebuah kandang ayam ternak di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Warga sekitar tak bisa berbuat banyak karena api semakin membesar. Awalnya warga mengira suara ledakan yang muncul dari lokasi kebakaran adalah kembang api. Lokasi kandang yang terbakar berada di tengah area pesawahan dengan jalan yang sempit. Akses jalan yang sempit membuat upaya pemadaman sempat terkendala. Kebakaran menyebabkan sekitar 8.000 ekor anak ayam mati. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kita kesulitan di akses masuk ke tempat lokasi. Ini ada isinya nggak ini? Ini ada isinya mas, ayam baru berumur sekitar 7 minggu ya, 1 mingguan ya, 7 hari, yaitu isinya kurang lebih sekitar 8.000 ekor. Informasi lain, saudara, sebanyak 7 ruko di lintas Sumatera, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mendadak ambruk hingga rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ada orangnya itu di dalam. Ini rekaman video amatir warga saat melintasi bangunan ruko yang baru saja ambruk. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera kilometer 30, Pandam Hulu 2, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Belum diketahui penyebab pasti ambruknya 7 ruko tersebut, namun diduga karena ruko sudah terlalu lama kosong hingga belasan tahun dan tidak terawat. Saya kena, memang rumah itu memang udah nggak ada awalnya lah Pak. Ya, saya pun nggak tahu kali lah. Sebelah lagi renovasi, diperbaiki. Renovasi ya? Sebelah dia itu saya kan kena
Ada berapa ruko itu, Bu? 7. Ada 7. Ibu sendiri? Kami toko yang ke-6 kalau dari sana, ke-6 kalau dari sini kedua. Sorotan lain, saudara, diduga tak sabar hendak berbelok mendahului kendaraan lainnya, seorang sopir menabrakkan truknya berkali-kali ke truk lain di Kabupaten Serang, Banten. Di perempatan, truk yang hendak berbelok terhalang oleh truk lain. Merasa tak terima, sang sopir pun menabrakkan truknya ke truk yang menghalanginya. Akibat kejadian ini, truk yang ditabrak mengalami kerusakan ringan pada bagian samping. Polisi menetapkan sopir truk tangki yang menabrak penonton karnaval di Mojokerto, Jawa Timur sebagai tersangka. Setelah menjalani pemeriksaan sejak Kamis malam kemarin, Polres Mojokerto menetapkan pengemudi truk tangki air sebagai tersangka. Pengemudi truk tangki terbukti lalai mengalami kerusakan ringan pada bagian samping. Polisi menetapkan sopir truk tangki yang menabrak penonton karnaval di Mojokerto, Jawa Timur sebagai tersangka. Setelah menjalani pemeriksaan sejak Kamis malam kemarin, Polres Mojokerto menetapkan pengemudi truk tangki air sebagai tersangka. Pengemudi truk tangki terbukti lalai sehingga mengakibatkan 2 orang penonton karnaval tewas dan belasan lainnya luka-luka. Menurut keterangannya, dia ketika menginjak rem itu memang tidak berfungsi remnya. Ada upaya untuk mengalihkan gigi ke sempat mengalihkan gigi. Dari berapa ke berapa? Dari 2 ke 1. Apakah tidak berfungsi juga? Mungkin karena momentumnya terlalu cepat, sehingga ketika mengalihkan 2 ke 1, ditambah harusnya dengan rem, tapi remnya tidak berfungsi. Sebelumnya, kecelakaan maut terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah truk tangki air menabrak belasan penonton karnaval HUT RI di kawasan Pacet. 2 orang tewas dalam peristiwa ini. Kecelakaan terjadi Kamis sore, berawal saat sebuah truk melaju di turunan Karina Pacet dan diduga mengalami remblong. Supir tak bisa mengendalikan kemudi dan menabrak sejumlah motor dan penonton karnaval. Informasi selanjutnya, saudara, kurang dari 12 jam jajaran Satreskrim Polres Sukoharjo dan Polda Jateng berhasil menangkap kasur, hasil menangkap pelaku pembunuhan, mengendalikan kemudi dan menabrak sejumlah motor dan penonton karnaval. Informasi selanjutnya, saudara, kurang dari 12 jam jajaran Satreskrim Polres Sukoharjo dan Polda Jateng berhasil menangkap pelaku pembunuhan dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Pelaku adalah seorang tukang yang merenovasi rumah korban. Tersangka ditangkap di rumahnya yang tak jauh dari penemuan jasad korban. Menurut pengakuan tersangka, aksi pembunuhan ini dipicu perkataan korban kepada pelaku. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membakar bajunya di areal pesawahan. Polisi menyita sejumlah barang bukti yaitu pisau, bantal, kasur, dan sejumlah barang lainnya. Jadi tidak masuk kamar 122 enggak masuk. Jadi dalam keadaan tidur di ruang tengah dan
dihabisinya juga di ruang tengah itu juga. Dan diakhiri dengan ditutup oleh kasur. Usai disemayamkan di Gedung Rektorat UIN Raden Mas Said Surakarta, jenazah dosen Wahyu Dian Silviani yang meninggal akibat pembunuhan dibawa pulang keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman. Seluruh jajaran sivitas akademika dan mahasiswa ikut mensolatkan jenazah sekaligus melepas kepergian salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said. Sementara itu, korban berharap kasus yang menimpa anaknya ini diusut hingga tuntas. Tapi karena ini adalah masalah kriminalitas, saya mohon kepada Pak Polisi itu diusut tuntas, Pak. Ini masalah kejahatan, Pak. Informasi selanjutnya, Saudara, Polres Bogor mengumumkan hasil tes DNA 2 bayi yang diduga tertukar. Hasil DNA menyatakan kedua bayi ini memang tertukar. Hasil ini disampaikan langsung kepada kedua orang tua bayi dalam mediasi di Mapolres Bogor. Hasil DNA Puslap 4 Mabes Polri yang dilakukan menunjukkan kedua bayi ini memang tertukar. Nantinya Polres Bogor juga akan membantu proses adaptasi kedua bayi ini dengan ibu mereka masing-masing. Proses pengembalian akan dilakukan selama 1 bulan. Tadi kami telah melakukan mediasi dan telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil dari laboratorium forensik Puslap 4 Bareskrim Mabes Polri, yang dimana ditemukan memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapuslap 4 Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Setelah itu, dengan kebesaran hati kedua belah pihak, maka proses setelah dibacakan oleh Puslap 4 Bareskrim, sekali lagi kami mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Masing-masing pihak bisa menerima dengan kebahagiaan yang luar biasa. Saudara, polisi memeriksa sejumlah saksi terkait meninggalnya Adven Pratama Telaum Banua, siswa sekolah polisi negara yang meninggal dunia saat menjalani masa pendidikan. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang berasal dari keluarga korban Adven Pratama Telaum Banua. Materi pemeriksaan saksi soal kondisi jasad korban saat berada di Rumah Sakit Bayangkara Lampung dan soal keluarga mengaku tak diizinkan untuk mengambil foto atau video jenazah korban saat berada di Rumah Sakit Bayangkara. Keluarga meminta polisi transparan dan memproses hukum pelaku yang menyebabkan almarhum Adven Pratama meninggal dunia. Baru mempertanyakan kedatangan saya untuk melihat jenazah saat meninggal ada di Rumah Sakit Bayangkara di kamar jenazah, dan secara garis besar seperti itu. Dan apa saja yang saya lihat, betul, untuk pengambilan gambar tidak diperbolehkan karena itu perintah. Ada beberapa dokter dan juga polisi yang melarang untuk ambil gambar, ambil foto seperti itu. 1 minggu sudah kebakaran TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat belum juga padam. Akibatnya 64 warga di sekitar TPA terjangkit ispa. Informasinya usai jeda, saudara. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercapai.